Pelangi yang hampir memudar, karya Deasi Fitria. Malam yang kelam dihiasi rintikan hujan. Malam ini aku membayangkan apa lagi itu yang dinamakan impian. Apa impian terbesarku? Ujarku kepada diriku, dan aku hanya diam tak berkutik. Dunia ini bagaikan panggung sandiwara, dan kita semua adalah pemainnya. Tuhan penciptanya dan kitab suci sebagai sutradaranya. Kru filmnya para malaikat. Kalau kita bisa berperan dengan baik, maka surga imbalannya. Kalau sebaliknya, neraka yang akan kita dapat. Skenario yang kudapat sangatlah luar biasa. Suka dan duka yang kudapat sangatlah luar biasa. Suka dan duka yang kudapat sangatlah menantang untuk kujalani. Sampai akhirnya nanti Tuhan akan mengakhiri skenario takdir di muka bumi. Perjalanan yang kulalui tidak semulus yang direncanakan dan tak seindah yang kuhayalkan. Apa impian terbesarmu? Ujar Rohman dengan seriusnya bertanya kepadaku. Aku tak tahu apa impianku. Dengan raut wajah yang kebingungan menjawab pertanyaan itu. Aku juga pernah berada di posisimu, dan akhirnya sampailah pada titik sekarang, yaitu menemukan impianku, yaitu menjadi anak yang berguna bagi semua orang, setidaknya bagi orang-orang yang saya sayangi, terutama bagi orang yang telah melahirkan saya. Ujar Rohama dengan lantangnya menyampaikan penjelasan itu. Wow, sambil bertepuk tangan. Aku terharu mendengar jawaban itu. Sekarang sudah terbukti impian yang kamu nantikan tercapai, dan kamu menjadi anak kebanggaan orang tuamu dan berguna bagi orang banyak. Sautku dengan wajah terharu. Waktu pun semakin berlalu. Seketika aku berbaring di tempat tidurku. Aku masih ingat akan pertanyaan itu. Sebenarnya aku ingin menjawab impian terbesarku. Ialah kasih sayang dari seorang ibu, dan membuat ibuku selalu bisa tersenyum karenaku. Akan tetapi, aku tak ingin memberitahu itu, karena aku tahu pasti ia akan bilang kalau ibu akan sayang pada diriku. Padahal selama ini hatiku mengalami musim kemarau, haus akan kasih sayang dari seorang ibu. Aku hanya dapat meluapkan isi hatiku dengan cara meneteskan air mata. Kuakhiri lamunanku pada malam ini dengan harapan agar esok hari aku dapat membuat ibuku tersenyum karenaku. Terbangunku dari lelapku ketika terdengar lantunan kumandang azan di surau. Setiap selesai sholat, selalu kuucapkan doa kepada orang tuaku, terutama ibuku. Dan ketika hendak kuliah, aku selalu berpamitan kepada ibuku yang sedang menggendong adikku. Ibu, aku pamit dulu, sautku kepada ibuku. Iya, saut ibu dengan datar melontarkan kata itu. Rasanya hatiku teriris dan terkena percikan bara api yang menyengat. Ibu tak peduli apakah aku sudah makan, apakah aku capek, dan lain sebagainya. Sepulangku dari kuliah, terdapat pemandangan yang tak sedap, yaitu melihat keadaan rumah yang tampak tak beraturan, bagaikan berhamburan entah di mana. Dapur pun kayak kapal pecah. Kalian tahu kan seperti apa itu? Aku sangat lelah. Aku masih berpakaian sekolah. Aku pun tak menyadari bahwa aku telah terlelap di sofa. Waktu pun berlanjut malam. Kini aku memutuskan untuk tidur di atas sajadah, karena hatiku terasa lebih tenang. Kini setiap detik pun telah berlalu, bahkan menit demi detik pun semakin hanyut dalam tatihan gelapku.
Bude pernah berpesan kepadaku, buktikan kamu dapat menggapai cita-citamu dan membuat ibumu tersenyum bangga karenamu. Jaga dirimu dan jangan lupa doakan kedua orang tuamu, ucap Bude kepadaku untuk menyemangatiku. Lalu aku pun ceritakan apa impianku, apa impian terbesarku. Dan sekarang aku tak dapat kupungkiri lagi, impian terbesarku ialah selalu dapat membuat ibuku tersenyum karenaku dan menjadi anak yang berguna bagi semua orang yang ku kenal dan mengenalku. Tuhan, Kau pasti mendengar setiap doa yang aku lontarkan, dan Kau pasti tahu apa yang kuinginkan, yaitu membuat orang tuaku senang. Bukan itu saja, doa yang paling kusemogakan yaitu melihat ibuku sembuh dari penyakitnya. Aku tak merasakan sakitnya itu sesak melihat penyakit yang bertahun-tahun tak diberikan kesembuhan. Pintaku dengan semangat berharapnya, ya Allah, maafkanlah aku yang pernah berpikiran untuk apa aku hidup di dunia kalau hanya disuruh meratapi penyakit yang derita ibu. Andai bisa ditukar posisinya, aku menggantikan posisi ibu sekarang karena aku tidak tega melihat ibu seperti itu, ujarku yang kusampaikan kepada diriku dengan rasa bersalah. Aku mohon maaf ya Allah, mohon maaf sebesar-besarnya karena aku telah berprasangka kepadamu. Aku pernah berpikir untuk meninggalkan semua perintah-perintahmu, termasuk perintah yang kewajiban yaitu sholat dan berdoa. Karena apa? Untuk apa hamba berdoa? Hamba berdoa terus-menerus tapi tidak pernah terwujud. Dan untuk apa hamba berdoa terus-menerus tapi tak pernah Engkau beri kesembuhan? Aku capek ya Allah. Di sini keluarga kami pun berusaha berobat-obat kemana tapi tak kunjung sembuh. Udah berobat ke dokter kemana pun tak kunjung sembuh. Dan bahkan pernah mengunjungi ustadz yang ada di pondok pesantren masih belum diberikan kesembuhan. Aku sekarang pasrah ya Allah. Jika itu yang terbaik buatku, jalan yang terbaik buat keadaan keluarga kami, aku ikhlas ya Allah, walaupun berat untuk dijalani. Dan Kau pasti tahu letak kebahagiaanku ya Allah, yaitu menyelesaikan kesembuhan ibuku. Aku ingin sekali melihat ibuku tersenyum tertawa bersenang bersama kami dan ingin bermanja, sebab aku dari kecil tak pernah mendapatkan perhatian lebih dari ibuku. Dan aku ingin bermanja dan menceritakan semua keluh kesahku yang aku rasakan selama ini. Jika diberikan kesempatan ibu sembuh, aku ingin sekali menjadi wanita yang termanja, yang apabila berada di dekatnya menjadi segalanya buat dia, dan apapun yang terjadi ibu akan selalu kujaga. Jika ada yang berani menyakitinya, berarti ia berani melawan saya. Dengan raut wajah tersenyum. Begitu banyak khayalanku terkadang membuat diriku ini sedih tak karuan, yang terkadang tertawa pun tak karuan dengan khayalan itu. Andai saja semua khayalan itu nyata, begitu masya Allahnya diriku, ujarku kepada diriku dengan penuh khayalan. Ya Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi penyayang, Engkau segalanya tempat mengadu dan tempat meminta. Ya Allah, menciptakan penyakit yang Kau pula yang maha penyembuhnya. Ya Allah, jika obat itu masih di langit, turunkanlah, dan jika obat itu masih bumi, tetapkanlah. Jika jauh, tolong dekatkanlah. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk ibu saya. Hanya kepadamu aku memohon, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Pintaku dengan sangat besar harapannya. Terima kasih.